guys, hari ini kita bakal ke kafe sebelah nih. Karena kita bakal ngumpul-ngumpul, kalian kita mau ngomongin sesuatu. Jadi gak usah pakai lama-lama, langsung aja guys. Bye. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita udah ada di Noreng. Langsung aja kita masuk ya guys. Halo guys, jadi kita udah habis selesai pesan-pesan dan kita juga udah cari tempat duduk. Sekarang kita bakal perkenalan dulu guys. Jadi perkenalkan, nama aku Rachel Natali Moriono. Aku Endo Canda Budiono. Aku Stephen Adi Santoso. Nah, jadi itu perkenalan singkat kita. Kalian pasti kepo kan kita mau bahas apa? Jadi kita bakal bahas tentang kebebasan berpendapat. Mulai dari kebebasan berpendapat di Indonesia, dampaknya apa aja. Dan nanti di akhir kita bakal kasih tips dan trik tentang cara bagaimana berkomentar yang baik di media sosial atau di era digital ini. Oke guys, tanpa lama-lama langsung aja kita ke topik pembahasannya. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, jadi buat awal-awal aku mau tanya nih, menurut kalian kebebasan berpendapat di Indonesia ini keadaannya gimana sih? Kalau aku sih keadaannya itu cukup banget. Soalnya kan banyak berita atau artikel yang menimbulkan perpecahan karena ditimbulkan baik hoax atau apa gitu. Benar sih. Kalau menurutmu Nat? Kalau dari aku ya, sekarang kan banyak media sosial, jadi kayak udah banyak konten kreator yang bikin konten. Nah, tapi banyak orang-orang yang kayak kayak ngehujatnya itu terlalu berlebih gitu kan, kasih ujaran kebencian yang berlebih, yang akhirnya berdampak ke konten kreatornya itu jadi kurang produktif bikin kontennya, terus juga jadi bikin down konten kreatornya, jadi ngurangin rasa kepercayaan diri gitu sih. Terus jadi menurut kalian dampaknya itu apa aja sih? Dari komentar negatif gitu, dari media-media sosial. Kalau dari aku ya, tuh bakal ngurangin rasa kepercayaan diri orang. Terus kayak ujaran kebencian yang berlebih tuh kayak gini bikin orang tuh jadi kayak males gitu mau ngelakuin apa-apa karena takut dihujat itu. Kalau dari aku sih kan dari kondisi itu bisa menimbulkan perpecahan atau konflik-konflik yang bisa menimbulkan banyak berita gitu kan. Kayak di masyarakat yang kelompok lawan kelompok gitu ya. Yang suku lawan suku juga bisa yang nyebarin hoax. Misalnya suku ini ngelakuin apa gitu, padahal aslinya enggak kan? Iya. Sama ini, kalian tahu nggak berita yang orang India yang nyebarin hoax kiamat yang akan terjadi? Oh, yang baru-baru ini tuh ya? Iya sih, itu gila sih. Kan itu sempat bikin orang-orang jadi rame, terus sampai bikin ilmuwan yang meneliti tentang kiamat-kiamat gitu buat ngedorong mereka buat ngebuktiin kalau kiamat itu masih belum terpikirkan kapan atau masih lama pokoknya. Nah, kira emang benar gak terbukti. Jadi artinya itu hoax. Terus ditambah-tambahin lagi soalnya kan ada dari tanggal 10 ke tanggal berapa gitu. Parahnya masih lanjut lagi. Dilama-lamain guys. Bulan ini gagal, dan depannya lagi masih gagal. Terus ditambah-tambahin terus saja sampai. Emang parah sih itu dampak hoax itu. Tapi itu kan baru hoax doang, kan masih banyak lagi dampak-dampak dari kebebasan berpendapat itu yang digunakan semena-mena. Jadi kalau menurutku ini, masyarakat itu harus sebenarnya gunain kebebasannya itu buat komentar yang lebih positif, yang mendukung misalnya konten kreator baru ini. Dia tuh harus kan butuh support itu. Kita harusnya ngasih support, misalnya kurang ini, kita kasih tahu di komen, tapi penggunaan katanya harus yang baik gitu. Terus kalau menurut kalian, masyarakat di Indonesia ini harusnya gimana lagi sih biar bisa gunain kebebasan berpendapatnya itu enak gitu, tidak sopan, bertanggung jawab. Nah, jadi mungkin dengan menghindari penyebaran informasi palsu kan, yang sekarang maknya itu berkeliaran gitu. Mungkin kita sebagai penyebar informasi tersebut mungkin dengan mengirim pesan yang lebih berhati-hati. Gak nyebarin privasi juga gitu ya? Iya. Lebih mikirin lagi sih kalau mau kasih sesuatu info, terus kayak lebih
lebih merhatiin bahasa yang digunakan, bahasa yang gak Penting ya. menyakiti perasaan orang lain. Terus juga Kayak yang awal-awal tadi kan. iya benar. Terus kita nggak usah kayak kirim-kirim konten atau kasih info-info yang nggak senonoh gitu loh, biar kita nggak mengundang konflik gitu. Nah, jadi itu tadi beberapa informasi atau tips and trick ya itu tadi. Tips and trick masuk sih. Tips and trick dari kita. Karena tadi kita udah kasih beberapa tips and trick. Sekarang kita bakal kasih tahu kalian apa yang bakal kita lakuin. Jadi besok kita bakal ngelakuin social eksperimen. Apa itu social eksperimennya? Jadi kita bakal nanya ya ke beberapa orang tentang gimana sih pandangan mereka tentang komentar-komentar negatif yang di medsos. ya, yang bersebaran di medsos yang bikin orang tuh jadi sakit hati gitu bacanya. Nah, dari situ kita bakal bisa lihat bagaimana perspektif dari berbagai orang-orang. Oke, mungkin ngobrolnya sampai sini aja. Nanti kita lanjut ke sosial eksperimennya langsung. See you Bye-bye. guys. See you. Jadi guys, sekarang kita ada di Tunjungan. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin social eksperimen. Tapi sebelum kita mulai sosial eksperimen, kalian mau tahu sesuatu nggak? Apaan tuh? Kalau kita jalan kaki gini terus selama 30 menit, kita itu bisa bakar kalori sebanyak 110 sampai 240. Oh, jadi kita bisa bakal kalori ya? Iya, tapi kita itu bakar kalorinya beda-beda. Soalnya tiap berat badan itu bakar kalorinya beda. Semakin berat badannya, jadi semakin banyak gitu bakarnya. Oh, wow. Guys, kita dapat ilmu baru guys dari Abang Stephen guys. Oke ya guys, kita nggak usah lama-lama lagi, kita nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita cari orang buat social eksperimen. Bye-bye. Oke guys, kita sekarang mau cari narasumber lagi guys buat ditanya-tanyain seputar topik yang tadi. Halo guys, jadi kita udah dapat narasumbernya. Makanya masih sama Evan. Halo, saya Bu Elpa. Menurut Ibu, pendapat Ibu tentang komentar-komentar negatif yang ada di media sosial itu yang ngehujat orang gitu Bu, gimana itu? Kalau aku pribadi ya, ketika aku kena hujat sih dicuekin aja. Karena itu apa ya, nggak bikin kita marah. Elpa tuh jatuh, bikin kita stuck di situ. Terima kasih Bu. Oke, dah. Oke teman-teman, kita sekarang udah dapat narasumber kedua. Dengan kakak siapa ini? Rafli. Jadi pertanyaannya itu, apa sih tanggapan kakak tentang komentar-komentar negatif dari media sosial gitu? Tanggapan saya itu, saya biasanya cuek sih terhadap komentar-komentar seperti itu. Soalnya kalau dimasukin ke hati atau dimasukin ke pikiran tuh malah nanti jadi sakit hati, nanti kemana-mana efeknya. Jadi kayak ngedown gitu ya. Ya, mending nggak usah Tanggapin. ya. Makasih ya kak. Ya. Oke guys, kita sekarang mau cari narasumber lagi guys buat ditanya-tanyain seputar topik yang tadi. Halo guys. Jadi ini narasumber kita yang keberapa nih Steven? Yang ke 1, 2, 3, 4. Keempat. Nah, dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu? Namaku Paris. Aku El ya. Oke. Jadi kita mau tanya ini, pendapat kakak kalau melihat ada orang yang komentar negatif buat ngehujat orang di media sosial gitu, gimana kak? Kalau tanggapan aku sendiri, aku mikirnya lebih ke kurang etis sama miris sih. Karena kan sosial media itu nggak mencerminkan aslinya seseorang gitu. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau aku itu ya kurang tepat aja ya. Maksudnya sosial media itu tempat untuk show up, grow up gitu. Masa digunakan untuk yang jelek-jelek. Seperti itu sih. Mungkin lebih bijak lagi bagaimana menggunakan sosial media. Makasih ya kak. Ditutup aja. Bye-bye. Halo guys, ini narasumber terakhir kita. Dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu? Aku Nuzu.
Dan saya Julian. Hari ini kita bakal tanya-tanya kakak tentang Komentar-komentar negatif yang ada di media sosial yang tujuannya itu buat ngehit orang gitu. Menurut kakak itu gimana? ini misalnya kalau kejadian di aku sendiri, misalnya ada orang hate comment ke aku gitu. Kalau aku sih biasanya aku bodoh amat sih biasanya ya. Soalnya kayak kalau dipikirin terus kayak buat apa, kan kita kan kayak ngupload sesuatu konten atau sesuatu kan buat kesenangan sendiri ya. Terus kalau ada orang hate comment kayak ya ngapain gitu ya. Apa yang penting kita nggak melakukan yang penting kontennya tuh bukan sesuatu yang negatif gitu ya. Yang penting yang positif, yang nggak mengganggu orang. Terus aku bodoh amat. Kalau kakaknya? Ya, kalau menurut saya sendiri adalah kalau terkait dengan pembulian itu memang sudah bisa dibilang kalau semua orang itu pasti nggak akan sama ya. Kalau menurut saya sendiri mending acuh tak acuh aja, bodo amat bahasanya. Soalnya kenapa? Karena kita nggak bisa menutup mata dan telinga kita sendiri pakai dua tangan. Jadi kalian mau mendengar atau kalian menutup mata aja. Yang penting kalian jangan sampai masukkan ke hati apalagi ke psikologi kalian. Pokoknya semua itu pasti ada konsumsi diri sendiri, pasti ada positif dan negatif. Jadi kalian harus lebih kuat dalam menghadapi semua ocehan ataupun negatif maupun positif. Tapi kakaknya kalau ngelihat gitu miris atau enggak kak? Kalau miris ya sayang banget, tapi karena memang ini sifatnya publik, apalagi media sosial, jadi kita nggak bisa memfilter semuanya. Gitu. Terima kasih kak. Sama-sama kan. Ya. Halo guys, jadi kita udah selesai cari orang-orang buat ditanya-tanyain tentang komentar-komentar negatif di media sosial. Iya, jadi emang capek banget gak sih cari orang-orang buat ditanyain? Iya guys, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ternyata kayak susah banget cari orang-orang yang mau untuk ditanyakin. Kita juga banyak ditolak-tolak gitu. Kalau nggak terima gimana tuh? Nyari orang terus? Iyalah. Tadi ada anime gitu. Anime. Ada anime guys tadi guys. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau banyak orang itu emang bisa menerima hujatan dan cuek, tapi beberapa orang itu nggak bisa guys. Kayak kan kadang bisa masuk hati, terus orangnya itu jadi kayak tahu gitu. Terus beberapa orang juga lihat kalau orang-orang yang pakai kebebasannya di media sosial itu buat ngujat-ngujat gitu, akhirnya malah jadi miris gitu di orang lain, gak etis, kan akhirnya malah memalukan negara sendiri gitu. Betul guys. Jadi gimana ini menurut kalian? Seru nggak vlog kali ini? Terus sih, kita ketemu banyak orang yang seru ya, walaupun tadi sempat ditolak-tolak ya, tapi Betul. gak apa-apa, pelajaran itu, pengalaman. Pengalaman guys, benar guys, pengalaman yang sangat berharga. Jadi guys, mungkin Gitu aja. gitu aja video vlog dari kita. Semoga di video ini kalian bisa ngambil banyak pelajaran. Terus kalau misalnya ada yang buruk-buruk, kalian gak usah hirauin ya guys, buang aja guys. Juga kalian jangan sampai pakai kebebasan kalian itu buat ngehujat-hujat orang di media sosial. Betul. Gimana Andrew? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Buruk apa? Gak ada. Bukan kagem, Mak. Loh, ya udah, jadi apa? Jadi apa? Jadi Dulu vlog kali ini. Terima kasih. bye bye guys.